Halo semuanya, perkenalkan ini keluarga Erwin Ferdianto. Saya Erwin Ferdianto, itu istri saya. Asi. Ini anak yang pertama. Benaya Christopher Ferdianto. Wih, lengkap. Terus, bocil? Seva Alexandra Ferdianto. Ya, kalau boleh dibilang sih kita ini keluarganya fun, tapi dibalik itu semua sebenarnya gini. Kalau saya lebih cenderung melihat this is a fighter family. Kami adalah keluarga yang berjuang, penuh dengan perjuangan. Ya, seperti itulah. Pindah rumah, perjuangan. Anak lahir, perjuangan. Jadi semuanya serba berjuang. Kalau menurut saya keluarga itu di mana tempat kita berkumpul, di mana kita bisa sharing keseharian kita, pekerjaan kita dari pagi hingga sampai malam ya. Kita bisa sharing dengan suami, anak-anak, dan saya pun seharian di rumah juga bisa sharing ke suami dan anak-anak. Itulah kita seharian kita bisa happy fun gitu. Ya, happy. Ya kalau dari papa ya itu katanya itu harus cowok itu harus benar-benar bisa semuanya. Dan itu salah satu pemimpin dari keluarga juga. Terus Dan kamu sudah bisa semuanya? ya Iya. Masih belajar. Belajar, semua nanggung belajar. masalah aja belum. Ya, Ya. kalau mama itu semuanya harus perfect. Dimulai dari nilai ya, nilai ulanganku itu. Jadi kalau nilai yang dibilang 75 atau 65 itu udah langsung, kamu ini gimana sih? Ya. Sekolah niat apa enggak sih gitu. ya. Loh, Masa soalnya sih? kan kalau 75 itu kan KKM, Kak. Paling minim itu. Bentar Dan lagi nggak pasti lulus. remedi. Iya. Gitu loh. Tapi kan dalam dunia sekolahku itu ya 75 ya bersyukur 75. Oh, Ya, gitu ya, ya. Banding dapat 50 40 tuh. Karena ya. sekolah di situ ya. Betul. Iya. Tapi buat mama ya itu jelek banget karena Iya, KKM kan jelas. 75 gitu. Minim-minim. Ini. Kalau papa, pas Seva bandel, papa bicaranya agak keras. Mama kalau marahi juga kayak keras. Masa? Iya Tana. Iya, Terus Eva bandel enggak? bandel. Makanya papa marah-marah terus ya sama Seva. Iya, Bandelnya apa bandelnya? bandelnya Seva nakal. Kalau nakal dimarahin mama enggak? Dimarahi papa mama. Kalau Seva mantu papa, papa baru seneng. Kalau Seva mantu mama, mama juga senang. Kalau Benaya itu mungkin karena dulu waktu kecil kita nggak terlalu dekat ya. Aku juga ngerasa sama Bena ini nggak terlalu dekat karena sekolah. Aku waktu itu dia masih kecil dititipin ke orang tuaku gitu ya. Jadi aku sama Bena agak sedikit nggak begitu dekat gitu. Terus karena itu seringkali apa ya agak sedikit ngerasa Bena itu kalau sama papanya itu takut. Iya. Nah kalau sama papanya bener ya takut ya. Bener. Papa mengerikan ya. Tapi Sebagai Bena ini buaya. saking takutnya apapun yang dia kerjakan itu berusaha untuk menyenangkan papanya. Nah, Itu yang dia salah satu yang aku lihat sisi yang sangat positif dari Bena. Cuman kalau sudah terlanjur dia pegang handphone atau dia melakukan apa yang dia suka, nah itu mulai deh belayer, nggak karu-karuan. Diajak ngomong selalu nggak nyambung. Nah itu sih, itu Bena ya. nyambung. Ya. Nah kalau si bocil ini Priang, dia ini lucu. Ya kan wajahnya lucu, iya, wajahnya lucu, dia aktif banget. Bahkan kami sangat bersyukur dapat dia di masa-masa yang cukup berat gitu ya. Dan kami kasih nama dia itu Sevanya gitu loh, buat Tuhan itu adalah
Tuhan itu adalah harta kami yang paling utama. Oh ya, kalau Benaya ini nama arti kata Benaya itu keren. Tuhan yang membangun. Karena punya dia waktu kita masih membina rumah tangga, masih baru mau membangun. Kalau Seva itu ya itu happy, orang anaknya happy, suka gambar. Bangun tidur yang pertama kali dicari adalah kertas. Dan lalu pensil. Terus menggambar. Habis itu kadang tidak dibersihkan. Ya. Berantakan. Pas selesai sekolah dibersihkan. Oh ya. Kalau buat saya anak itu apalagi Bena ya sama kayak suami sih. Saya pun nggak begitu deket sama Bena karena dulu kalau tinggal sama mertua itu kan semua kayaknya harus mertua gitu ya. Saya kayaknya tuh nggak ada kayak nggak ada mama tuh seperti ini kayaknya nggak ada. Saya semuanya dari mertua gitu. Terus baru deket tuh karena kami pindah di Sidoarjo itu baru deket. Itu kami mulai deket dengan Benaya itu sangat susah banget karena dari segi karakter pun juga beda gitu ya. Kalau Seva ini memang tinggal di Sidoarjo dari lahir ya, jadi saya deket banget sama dia, memang beda. Terus dari karakternya pun juga beda, yang satunya diem, yang satunya banyak omong gitu ya. Yang satunya cuek, satunya perhatian banget gitu loh. Misal saya masak di dapur gitu ya, yang gede cuma lihat aja, yang kecil mama lagi apa, adik mau bantuin ya, kayak gitu. Dari situ tuh adik senang bantu mama gitu tuh, aku sudah terhibur banget gitu loh dengan adanya Seva. Cuma sampai sekarang sih aku masih sama Benaya itu masih deket terus sih, pengennya nanti berusaha dekat, pengennya ya kayak Seva kayak gitu-gitu. Ya pernah sih pas lagi gambar lah ya, pas lagi atau lagi main game. Nah itu pas zamannya aku lagi ada lomba di sekolah, dan aku kan tipe orang yang kalau ngomong itu mesti agak gagap gitu. Jadi yang membuat aku ya wes kayak ada masalah atau sesuatu gak ngomong. Udah biarin aja, biarin semua orang tuh gak mau tahu. Pokoknya ya gitulah ya. Makanya sampai sekarang ya Kak ya? Iya sampai sekarang. Nah, kalau marah langsung ke kamar. Pas masuk kamar nugas itu hampir semuanya selesai dan aku baru buka HP. Mama masuk dan Ben, kamu tuh kok main HP terus sih? Ya itu. Yang bikin aku mangkel. Dan aku mau jelasinnya ya wes lah, mama udah telanjur marah, ya udah gimana lagi. Ya harusnya kamu ngomong, ini loh Ma, aku baru buka Ma, baru 1 jam. Iya. Waktu Seva nangis pas sekolah online banyak nggak ada, mama marah sama Seva. Marahnya kenapa? Oh, Seva jengkel karena waktu Mama nggak sekolah ada. online Mama nggak ada. Iya. Mama kemana? Mama beli sayur tuh sama Bu Silvi. Jengkel sih ada. Pertama sih kurang fokus Bina ini anaknya ya. Jadi kalau sudah lihat handphone, terus kalau disuruh gitu sebentar gitu, tapi sebentarnya lama gitu ya. Nanti mengerjain apa gitu ya. Kami kan jualan gitu ya. Jadi kalau pas dia main HP, Bena tolong siapkan kardus besar 5 gitu ya. Iya sebentar gitu. Tapi setelah mengerjakannya yang diambil bukan yang besar, yang kecil gitu kan. Sudah ditunggu orang tapi dia masih asik gini, mengerjakannya salah gitu. Itu yang mangkel gitu loh. Akhirnya kan marah, akhirnya mamanya marah gitu. Terus dibilangin malah sebentar kok, akhirnya mama sudah dibantu tapi marah gitu ya. Itu yang bikin jengkel gitu. Sampai sekarang dia memang kurang fokus gitu loh. Harus satu yang dikerjakan biar fokus. Kalau Seva sih apa ya? Seva pernah bantu papa ngelipet kardus. Oh iya, betul. Kalau Seva ini yang bikin jengkel, soalnya kalau pas ngeringkesi mainan harus disuruh-suruh gitu ya. Terus habis gambar kadang kertasnya berantakan gitu. Itu yang bikin jengkel mama. Iya. Ya. Lanjut ke papa. Oh ya, ke papa ya. Kalau aku sih ngelihat
gini, satu yang paling aku jengkel adalah kalau aku ngomong sama Bena sudah 2-3 kali dan tidak dilakukan. Itu yang paling bikin aku jengkel. Bahkan pernah ya Papa pernah mukul Bena ya. Nah, itu gak usah Ya, oke. Nggak diomongin. Tapi sudah Kamu pokoknya baik. intinya diomongin 1-2-3 kali nggak ngerjakan, nah itu marah karena waktu ngomong selalu aku bilang, ngerti nggak kamu harus apa? Dia ngulangin, ngerti ya, oke ngerti. Kedua juga sama ngerti, nggak dikerjakan lagi. Yang ketiga ya udah, jadi itu jengkel banget di situ, sisi itunya sih yang sampai sekarang. Kalau sama Seva sih sama ya. Jadi kalau diomongin Papa 1 kali, nggak nurut, 2 kali, sampai yang terakhir Papa keluarkan jurus maut. Kalau tidak mau ngeringkes, Papa masukkan gudang. Saya mau ngeringkes. Oh ya, mau ringkes akhirnya. Jangan ngomongin. Oh iya, jangan diomongin. Oke. Karena Sayang nggak perkataan sama orang Mama? tua itu ada yang benar dan juga ada yang salah gitu. Ya sebagai orang tua kan ya juga harus bilangin anaknya kan kalau salah gitu. Udah. Terus sayang nggak? Sayang. Sekarang. Sayang Mama enggak? Sayang lah juga. Sayang. Papa, mama, kakak sayang. Oh, sampai dendam sampai kakak. Oh, enggak. Keluarga itu bagian hidupnya. Jadi sudah dari sejak awal mengambil keputusan menikah, berkeluarga, ya ini adalah tanda bahwa saya sayang mereka. Itu sih. Iya sih sama, keluarga itu bagian dari segalanya ya. Jadi kalaupun dikatakan sayang tidak sayang ya sayang banget, itu sudah dibangun dari awal gitu ya. Ya sayang sih. Kalau saya sih berusaha mencintai, menyayangi seperti anak yang kedua gitu ya. Yang dulu aku belum pernah mendapatkan, sekarang sih aku berusaha menyamakan seperti anak yang kedua gitu aja sih. Membangun karakter-karakter yang ya karakter-karakter kami, kita kan membangun karakter itu harus jujur gitu ya. Jujur, tanggung jawab itu kan. Jujur sama Tuhan, seorang tua dan keluarga gitu. Itu yang kita ajarkan dari Binaya, dari Seva juga sih gitu. Kalau yang dulu belum kami dapatkan, sekarang kita tekankan, ayo jujur, fokus jujur gitu. Kalau kamu nggak jujur, pasti nggak akan dipercaya sama orang. Saya terus tekankan gitu. Gitu sih. Ya, sebelum masa pandemi sih, aku sama Benaya sering berkencan sih. Kentang dari apa? Nonton bareng gitu ya. Ya karena aku ngerasa aku nggak bisa gitu loh, seperti yang waktu dia masih kecil dulu, nggak sedekat itu. Jadi aku berusaha untuk paling tidak ya di masa-masa dia sudah seperti ini, aku tahu dia suka nonton dan aku berusaha untuk menyukai hobinya. Salah satunya belajar juga mengerti tentang anime, terus apa gitu ya. Makanya kita punya TV kabel itu sudah langsung yang pertama kali tak bilang, Ben sudah ini sudah Papa berikan langganan untuk 6 bulan ke depan TV khusus anime. Jadi yang difasilitasi anak yang pertama sebenarnya. Jadi berusaha untuk menyelami dunianya gitu ya, menyelami dunianya karena ngerasa ya ada missing di sekitar 3 tahun 4 tahun pertama pertumbuhannya dia gitu sih. Kalau mama biar lebih sabar lagi. Jadi setiap kerja itu kalau diganggu sedikit itu udah ngelap gitu udah. Begitu ya kayaknya. Iya. Seperti sambal yang dimasak. Iya. Ledak-ledak. Seperti popcorn yang dimasak. Nah, Kalau kalau papa ke aku itu apa ya? Harapannya kakak ke papa. Harapannya papa ke aku
harapannya kakak ke papa? Lebih banyak ngobrol biar aku nggak kayak gini ngomongnya, nggak kayak gagap gitu, nggak mau. Udah. Memang sih kalau tak lihat sih dikit ya, papanya kurang deket sih sama Benaya gitu ya. Kadang kalau sudah di rumah semua, satunya main game gitu, satunya pegang HP, satunya main game, nggak ketemu gitu loh. Jadi kadang sih papanya, aku bilang sama papanya, sudah stop HP-nya, ini masih ada klien gini nih, nanti dulu anakmu ini butuh gitu. Kadang udah ditaruh gitu. Tapi ya setelah itu lanjut lagi gitu sih. Memang ya perlu proses ya keluarga itu ya, nggak harus semuanya lurus gitu, harus banyak proses. Seperti tadi Bena sudah mention di depan sih, harapannya sih Bena ini cowok, kamu adalah pemimpin, bukan calon pemimpin, kamu itu pemimpin sekarang. Jadi ya pemimpin harus belajar peduli, apalagi Kak, Fokus terus jujur. Ya itu sih, itu sudah setiap saat ngobrol kan Papa selalu ngomong gitu kan. Jadi kamu itu pemimpin, bukan nanti, bukan masa depan. Sekarang itu kamu pemimpin. Pemimpin harus peduli, jujur, terus fokus. Sama sih ya, aku tekankan sama Benaya itu jujur, dan tak bilang cowok itu kamu tuh pemimpin gitu ya. Dimanapun kamu pasti pemimpin gitu. Kalau pemimpin itu nggak boleh cuek dengan sama teman-temannya di sekelilingnya, nggak boleh cuek. Soalnya kan Benaya kan cuek banget anaknya, cuek banget. Jadi kalau menjadi pemimpin nggak boleh cuek, harus peduli sama sekelilingnya. Ya kayak di rumah ini peduli sama papa, peduli sama mama, sama adik gitu ya. Jadi ya kalau pemimpin tuh ya harus fokus gitu sih. Ya, yang terutama sih salah satu yang terus sampai sekarang ini berusaha untuk kami hidupi, terus kami ajarkan sama mereka berdua adalah keturunan ini adalah keturunan ilahi gitu kan. Jadi kami pun menikah bukan karena sesuatu kesalahan, kami sangat percaya itu. Kami menikah itu karena memang Tuhan mau, ada sebuah tujuan Tuhan dalam hidup kami berdua, aku sama istri, sehingga mereka berdua ini adalah gambaran tentang apa yang akan Tuhan kerjakan melalui hidup kami kepada mereka gitu. Jadi salah satu yang kami ingin untuk benar-benar kami hidupi dan mereka bisa memahami adalah mereka ini adalah keturunan-keturunan ilahi. Jadi ya kami berusaha untuk sebisa mungkin mereka mengenal Tuhan, ketemu Tuhan di masa yang paling muda lah. Seperti itu, seperti Benaya kapan lalu pernah ikut retreat cerita, aku bersyukur gitu. Oh ya, dia mengalami perjumpaan, ada beberapa kali mengalami perjumpaan. Di sisi itu sih. Jadi mereka ini adalah keturunan ilahi, kami cuman alat yang dipakai Tuhan untuk membentuk mereka. Nah, gimana guys? Keren ya? Untuk part 2-nya nggak kalah dengan part 1. Dan kabar baiknya ada part 3-nya nih. Ditonton ya. Buat kalian semua jangan lupa untuk komen, like, dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan bunyi lonceng biar dapat notifikasi. Bye-bye.